Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tahal amin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya akramal akramin. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzubika min hali ahlin nar. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama untuk senantiasa bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini kita masih dapat belajar kembali, murojaah kembali. Mudah-mudahan dan harapan kita tentunya kita senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam menghadiri majelis ilmu agama agar ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidak ada keberuntungan, tidak ada kebahagiaan tanpa dibarengi dengan ilmu agama. La falaha illa bita'allumi ilmi din. Jadi tidak ada keberuntungan kecuali dengan belajar ilmu agama. Alhamdulillah, kita masih konsisten dan kita masih terus mencari tambahan sebanyak mungkin daripada ilmu agama, karena memang Rasulullah sendiri tidak pernah diperintah oleh Rasulullah untuk mencari tambahan sesuatu apapun, kecuali diperintah untuk mencari tambahan ilmu. Bukan jabatan, bukan harta, bukan urusan duniawi, tapi ilmu yang diperintahkan Rasulullah untuk mencari tambahan ilmu. Qur rabbi zidni ilma. Kata Allah Subhanahu wa taala, Qur rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, ya Tuhanku, wahai Tuhanku, Rabbi zidni ilma, tambahkan kepadaku ilmu. Ini menunjukkan tentang keutamaan di dalam ilmu agama. Keutamaan bahwa orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu agama, mereka jauh lebih tinggi kedudukannya daripada orang-orang yang tidak berilmu menurut Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan dari kitab Al-Fawaidul Islamiyah ala Matnil Aqidatis Sanusiyah. Baik, silakan disediakan buku, pulpen, disimak dengan baik-baik, karena yang kita akan paparkan, yang kita akan jelaskan ini sesuatu yang sangat urgen, sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui. Kemarin, ya, hari minggu yang lalu, sampai kepada pembahasan bahwa mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat lemah dari mewujudkan sesuatu yang mungkin akli. Jadi mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala kalau dikatakan Allah itu tidak bisa untuk menciptakan sesuatu yang mungkin. Itu mustahil. Begitu juga mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala kalau dikatakan
mengadakan sesuatu pun dari alam ini disertai dengan dipaksa, karena terpaksa. Itu mustahil. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dan isinya ini bukan atas dasar karena dipaksa atau terpaksa, bukan. Karena tidak ada yang mengatur Allah, tidak ada yang dapat mengalahkan Allah, tidak ada yang menjadikan Allah diatur begini dan begitu, tidak ada. Jadi mustahil kalau dikatakan Allah mengadakan sesuatu dari alam ini tapi disertai dengan dipaksa, karena terpaksa, itu mustahil. Kemudian juga mustahil kalau dikatakan Allah tidak menghendaki terwujudnya sesuatu karena dipaksa, itu mustahil. Kalau tadi kan mustahil kalau dikatakan Allah mengadakan sesuatu, mewujudkan sesuatu, menampakkan sesuatu karena terpaksa, itu mustahil. Nah sekarang kalau meniadakan, kalau dikatakan Allah tidak berkehendak untuk mewujudkan ini, Allah tidak berkehendak menampakkan sesuatu ini, Allah tidak berkehendak menampakkan atau mewujudkan atau mengadakan sesuatu ini karena terpaksa, itu mustahil. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mustahil kalau dikatakan Allah tidak mewujudkan sesuatu dikarenakan lupa. Jadi tidak adanya munculnya sesuatu di alam ini. Misalkan kita menginginkan sesuatu, kemudian tidak terwujud. Itu bukan berarti Allah lupa, bukan. Karena tidak adanya sesuatu, tidak adanya terjadinya sesuatu, tidak adanya munculnya sesuatu, itu memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak muncul, bukan karena tidak dikehendaki oleh Allah terus karena lupa, bukan. Karena memang tidak dikehendaki, bukan karena lupa. Tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid. Kuasa menciptakan sesuatu yang apapun yang Allah kehendaki. Allah kuasa bisa menciptakan sesuatu, mewujudkan sesuatu, apapun yang Allah kehendaki. Dan sebaliknya, apapun yang Allah tidak kehendaki, ya tidak akan terwujud. Dan itu juga semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kita inginkan tapi tidak terwujud, itu juga dikehendaki oleh Allah, tentang tidak wujudnya, tentang tidak ada keberadaannya, tidak munculnya. Dikehendaki oleh Allah, bukan karena lupa. Sesuatu yang kita lakukan tapi bukan karena kita sengaja, itu juga merupakan Allah yang menghendaki. Bukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala lalu tiba-tiba muncul dari kita. Sesuatu yang kita lakukan tapi bukan berdasarkan dengan kehendak kita, tiba-tiba terjadi, itu juga dikehendaki oleh Allah. Bukan berarti ini lupa Allah membiarkan seperti itu, enggak. Begitu juga mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala adanya alam ini, adanya isinya alam ini, itu adanya bukan karena Allah yang menciptakan, mustahil. Itu Allah yang menciptakan. Misalkan dikatakan ini bukan Allah yang menciptakan, tapi illat yang menciptakan, atau sebab yang menciptakan, atau tabiat yang menciptakan, bukan Allah yang menciptakan. Nah ini mustahil. Jadi adanya sesuatu yang terjadi, kalau dikatakan terjadinya bukan karena Allah, tapi karena hal yang lain, semisal karena sebab, karena illat, itu mustahil. Seperti yang sudah di murojaah mungkin sebelumnya ketika kita bahas dalam kitab Mukhtasar, ketika dibahas la khalaqathu illatun wala tabi'atun.
bukan tabiat yang menciptakan, bukan pula ilat yang menciptakan. Terus dibahas tentang definisi ilat itu apa? Definisi tentang tabiat itu apa? Ya. Jadi bukan ilat yang menciptakan. Ilat itu mirip seperti sebab. Ilat itu contohnya seperti orang pakai cincin. Seperti orang yang pakai cincin. Ketika orang menggerakkan jari-jarinya, menggerakkan jari yang terdapat pada jari itu sebuah cincin. Ketika jari-jari itu digerakkan, itu akan muncul gerakan pada cincin. Berarti gerakan cincin itu tatsbah harokatal isba. Jadi gerakan cincin itu karena mengikuti gerakan jari-jari. Berarti gerakan jari-jari itu merupakan ilat pada gerakan cincin. Gerakan jari-jari disebut ilat, sedangkan gerakan pada cincin disebut ma'lul. Itu namanya ilat. Dan ketika tidak adanya gerakan pada jari-jari, maka pun tidak akan ada gerakan pada cincin. Ya, karena apa? Karena gerakan cincin itu mengikuti gerakan jari-jari. Maka ketika tidak ada gerakan pada jari-jari, maka otomatis tidak akan ada gerakan pada cincin. Ini disebut ilat. Jadi bukan ilat yang menciptakan. Hakikatnya bukan apa namanya bukan jari-jari yang menciptakan gerakan pada cincin, tapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu cerita, yaitu Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tertidur. Kemudian apa? Kemudian ketika tidur, tasbihnya berputar sendiri. Padahal itu kan tidak menggunakan perantara tangan atau jari apapun, tapi berputar. Tasbihnya itu berputar. Ini adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun bukan karena digerakkan oleh jari-jari yang namanya tasbihnya itu, tapi berputar sendiri. Itu bukti kalau yang menciptakan bukan jari-jari yang menciptakan gerakan pada yang lainnya termasuk cincin, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilat tidak bisa menciptakan. Ilat tidak bisa mewujudkan. Ilat tidak bisa menambahkan akibat. Hampir sama dengan sebab ilat itu. Cuma kalau ilat itu bedanya pasti maklulnya itu biasanya ada. Ya. Kalau ilat itu biasanya maklulnya, akibat daripada adanya ilat itu biasanya muncul. Berbeda dengan sebab. Kalau sebab itu terkadang akibatnya itu tidak nampak. Contoh sebab itu adalah obat. Obat itu sebab apa? Sebab adanya kesembuhan. Orang minum obat itu untuk mencapai sesuatu yang lain, yaitu kesembuhan. Di mana obat itu perkara baru dan kesembuhan juga perkara baru. Siapa yang menciptakan sebab? Allah. Siapa yang menciptakan akibat kesembuhan? Allah. Terkadang ada sebab tapi tidak ada akibat. Minum obat tapi nggak sembuh-sembuh. Sebagian orang minum obat tapi sembuh. Nah, itu bedanya dengan ilat. Jadi kalau sebab kadang muncul akibatnya, yaitu kesembuhan. Kadang tidak muncul, tidak sembuh-sembuh. Tapi kalau ilat, seperti contohnya tadi gerakan jari-jari, itu merupakan ilat bagi gerakan pada cincin. Biasanya pasti ketika ada gerakan pada jari, pasti ada gerakan pada cincin. Asalkan jari-jarinya ada cincinnya. Dan ketika tidak ada
gerakan pada jari juga tidak akan nampak gerakan pada cincin. Kenapa ini perlu dijelaskan bahwa Allah itu bukan sebab, ya. Allah itu bukan sebab. Nggak boleh kita mengatakan Allah itu sebab bagi adanya alam ini, nggak boleh. Alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam sehingga alam ini menjadi ada. Karena kelompok filsafat, ahli filsafat mereka mengatakan Allah itu ada, akan tetapi adanya Allah itu merupakan ilat bagi adanya sesuatu yang ada dan merupakan sebab. Jadi ahli filsafat mengatakan Allah itu ada, tapi keberadaan Allah itu menjadi sebab, menjadi ilat akan adanya alam ini. Padahal kita tahu kalau sebab itu sesuatu yang baru. Dan Allah bukan sesuatu yang baru. Sebab itu sesuatu yang baru yang digunakan atau yang dipakai untuk memperoleh perkara yang baru yang lain. Dan terkadang ada sebab tapi tidak ada akibat. Contoh, lapar, rasa lapar itu perkara baru. Ya kan? Kadang kita merasakan lapar, kadang kenyang. Itu kan berubah. Sesuatu yang berubah itu kan baru. Jadi rasa lapar itu baru. Dan ketika makan kenyang, ya kan? Kenyang misalnya. Makan itu perkara kenyang juga. Jadi lapar perkara baru, makan juga perkara baru. Jadi makan itu menjadi sebab hilangnya rasa lapar. Jadi makan, kalau orang makan itu akan menjadi sebab biasanya akan menjadi sebab hilangnya rasa lapar. Jadi tidak dikatakan sebab kecuali hanya makhluk. Makhluk yang dikatakan sebab ini sebabnya bisa kenyang karena makan. Ini sebab makan berarti sebab hilangnya rasa lapar. Dan ini tidak boleh dikatakan kecuali pada makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan Allah itu sebab bagi adanya alam ini, nggak boleh. Allah tidak boleh dikatakan sebab. Al-Imam An-Nasafi dalam tafsirnya mengatakan wa minal ilhadi tasmiyatullah ta'ala bil jismi wal jauhari wal aqli wal illah. Termasuk ilhad, termasuk mulhid, termasuk apa? Orang yang berakidah tidak percaya adanya Tuhan. Wa minal ilhad, termasuk penyelewengan, tahrif. Termasuk penyelewengan, artinya mulhid. Kalau dikatakan bahwa Allah itu adalah jisim. Ini bukan kita yang mengatakan, ini Al-Imam An-Nasafi dalam kitab tafsirnya mengatakan ketika beliau menafsirkan ayat Al-Quran yang berbunyi walillahil asma'ul husna wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Nah, ketika Allah menyatakan wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, apa kata beliau? Wa minal ilhad tasmiyatullahi bil jismi. Termasuk penyelewengan itu adalah ketika menamakan Allah dengan jisim. Ketika menamakan Allah dengan jauhar. Itu sesuatu yang berbentuk, memiliki ukuran. Wal akli, dan ketika menamai Allah sebagai akal. Seperti yang dikatakan oleh Sayyid Qutb. Sayyid Qutb itu pendiri kelompok Hizbul Ikhwan. Itu mengatakan apa? Menamakan Allah sebagai al-aqlul mudabbir. Menamakan Allah sebagai akal yang mengatur. Na'udzubillah. Itu ilhad. Itu bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian wal illah, dan juga orang yang menamai Allah dengan illah. Illah itu juga bisa bermakna dalam bahasa Arab penyakit. Penyakit illah. Illah, naudzubillah. Karenanya tidak boleh menamai Allah ya kecuali dengan nama yang Allah sendiri menisbatkan pada dirinya. Kata Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ma atlaqahu Allahu ala nafsihi atlaqnahu wa ma la fala.
nama yang Allah sendiri menisbatkan pada dirinya, maka kita sebutkan nama itu. Kita namakan dan nisbatkan nama itu kepada Allah. Wa ma la fala, dan yang tidak dinisbatkan kepada dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita melafadzkan, jangan kita sebutkan nama itu sebagai nama Allah atau sebagai sifat bagi Allah. Kalau dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah. Nadhif di sini artinya apa? Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada sifat-sifat yang tidak sempurna. Artinya Allah nadhif, ya, bukan berarti langsung diartikan bersih secara fisik, enggak. Artinya nadhif artinya munazzahun anin naqais. Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada sifat-sifat yang naqs, yang tidak menunjukkan kepada kesempurnaan. Yuhibbun nadhafah, Allah mencintai an-nadhafah. Bersih artinya apa di sini? Artinya nadhafatal khuluq. Ya, bersih, akhlaknya baik, ya. Tingkah lakunya baik. Sesuatu yang seperti itu, orang yang akhlaknya baik, perilakunya baik, budi pekertinya luhur, itu sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah mengatakan innallaha jamil. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai dimaknai sebagaimana apa yang dia ketahui dari bahasa Arab. Bukan berarti langsung diartikan secara letterlek. Nggak boleh dimaknai Allah itu jamil atau apa? Indah atau tampan secara fisik. Nggak boleh. Maksud daripada indah, bagusnya apa? Jamilus sifat atau muhsin. Ya. Bisa dimaknai innallaha jamil ay jamilus sifat ay la jamilus syakl. Artinya Allah itu indah, baik apanya? Sifatnya bagus, sempurna itu. Bukan dari segi bentuknya Allah itu tampan, enggak, naudzubillah. Jadi kata para ulama, asmaullahi tauqifiyah. Nama-nama Allah atau sifat-sifat bagi Allah itu adalah tauqifiyah. Artinya apa? Kita tidak mengatakan tentang sifat-sifat Allah seperti ini, seperti itu, kecuali kita mengikuti apa yang Allah sendiri menyebutkan tentang sifat tersebut. Kalau itu adalah merupakan sifat bagi zatnya. Jadi nggak boleh menamai Allah dengan nama yang tidak dinas dalam Al-Quran dan tidak dinas oleh hadis-hadis Nabi. Nggak boleh. Itu namanya tauqifiyah. Makanya penamaan Allah itu sebagai jisim itu tidak ada dari Al-Quran, tidak ada dari hadis, tidak ada. Bahkan dari bahasa Arab pun, dalam kaidah-kaidah bahasa Arab pun itu tidak dikatakan kalimat jismon kecuali untuk sesuatu yang memiliki bentuk, memiliki ukuran. Tidak digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala kata-kata jisim itu. Jadi kalimat jismun yutlaq wa yusta'mal li dhitulin wa ardin wa samkin wa suratin wa ta'lifin. Jadi kalimat jismun hanya digunakan untuk sesuatu yang memiliki ukuran panjang, lebar, kedalaman, sesuatu yang tersusun, sesuatu yang memiliki rupa, berbentuk, itu disebut sebagai jisim. Adapun Allah Subhanahu wa taala karena tidak memiliki jisim, tidak memiliki bentuk, maka mustahil, nggak boleh dikatakan Allah itu sebagai jisim. Jadi tidak boleh. Ini termasuk ilhad. Menamakan Allah sebagai jisim, menamakan Allah sebagai akal, menamakan Allah sebagai illah, ini adalah sesuatu yang bisa merusak iman. Di antaranya ruknul Islam. Salah satu yang bernama Ali As-Sughdi mengatakan, man sammallaha sababan aw illatan faqad kafar. Ruknul Islam yang bernama Ali As-Sughdi itu mengatakan,
Man sammallah, barang siapa yang menamai Allah, menamakan Allah sababan dengan nama sebab, atau illatan atau sebagai atau nama illat, dinamai atau disebut sebagai illat, faqad kafaru, maka sungguh ia telah keluar atau terjatuh ke dalam kekufuran. Tidak boleh menamai Allah dengan isim. Begitu juga mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil juga kalau yang menciptakan sesuatu ini adalah tabiat, bukan Allah. Jadi mustahil kalau dikatakan bukan Allah yang menciptakan, tapi tabiat yang menciptakan. Itu mustahil. Apa itu tabiat? Sifat yang Allah ciptakan pada suatu benda. Sifat yang Allah ciptakan pada suatu benda. Allah menciptakan pada pisau, apa sifatnya? Al-qata', memotong. Allah menciptakan sifat bagi air, apa? Ar-rawi. Apa itu? Menghilangkan rasa haus. Jadi orang kalau minum, biasanya apa? Ya hilang rasa hausnya. Allah menciptakan pada api apa? Al-ihraq, membakar. Itu mustahil kalau dikatakan apinya itu yang menciptakan kebakaran. Pisaunya yang menciptakan potongan. Mustahil. Itu hanya sebab. Jadi kalau secara bahasa tabiat itu kebiasaan. Kalau tabiat pada kebiasaan, nah secara bahasa itu adalah al-ada. Al-ada, kebiasaan. Kebiasaannya pisau yang memotong, kebiasaannya orang makan ya kenyang. Kalau kebiasaannya orang minum, hilang rasa hausnya. Padahal itu yang menciptakan rasa kenyang, adanya potongan itu bukan selain Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Ta'ala. Allah sendiri mengatakan, Qulillahu khaliqu kulli syai'. Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakan Muhammad, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu. Begitu juga mustahil bagi Allah bersifat al-jahl, bodoh. Wa ma fi ma'nahu bima'lumin ma, dan yang semakna dengan al-jahl, ketidaktahuan. Mau sifat jahil yang ringan ataupun jahil yang biasa, tetap tidak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Jahil itu kan katanya ada macam-macamnya. Ada jahil murakkab, ada jahil sampai parah gitu kan. Nah, itu mustahil. Mau jahil biasa, mau ketidaktahuan parah, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sifat yang 20 wajib bagi Allah bersifat al-ilmu. Maka mustahil sebaliknya bersifat al-jahl, mustahil. Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi mengatakan, Allahu ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma la yakunu allau kana kaifa yakunu. Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi mengatakan, Allah itu tahu sesuatu yang sudah terjadi, peristiwa yang sudah lampau, yang sudah lewat, Allah tahu. Wa ma yakun, dan peristiwa yang sedang terjadi Allah tahu. Wa ma sayakun, dan peristiwa yang akan terjadi. Belum terjadi dan sebelum sedang terjadi. Yang akan terjadi Allah tahu. Wa ma la yakun, dan sesuatu yang tidak akan terjadi, allau kana kaifa yakun, seandainya itu terjadi. Allah tahu. Jadi mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala sifat al-jahl, bodoh. Karena jika saja makhluk dikatakan bodoh itu adalah sesuatu yang aib, maka bagaimana kalau dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, walillahil asmaul husna. Walillahil asmaul husna, ay lillahi as-sifatul lati tadullu 'alal kamal. Bagi Allah sifat yang menunjukkan kesempurnaan bagi zatnya. Allah berfirman apa? Ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha
Jadi Allah tahu tentang perkara yang ada di lautan, di daratan, dan tidak ada sehelai dedaunan yang jatuh kecuali Allah tahu. Semuanya tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Adapun makhluk tidak terhitung sesuatu yang samar bagi makhluk. Artinya pengetahuan kita tentang suatu perkara jauh lebih sedikit daripada hal-hal yang tidak kita ketahui. Seberapa ilmu yang dimilikinya, seberapa banyak, atau jangan kita mengatakan banyak ya, seberapa ilmu yang kita miliki, jangan merasa saya sudah banyak, ilmu saya sudah banyak, sudah lebih hebat daripada yang lainnya. Kenapa? Karena masih lebih banyak hal-hal yang tidak kita ketahui. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kalian diberi ilmu, tidaklah kalian dikaruniai ilmu kecuali sedikit. Illa qalil, illa qalila. Sedikit. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mustahil tidak tahu tentang apa yang terjadi di antara makhluknya. Berbeda dengan sebagian kelompok Mu'tazilah. Sebagian kelompok Mu'tazilah itu, sebagian mereka mengatakan Allah itu tahu sesuatu apabila sudah terjadi. Kalau belum terjadi, Allah tidak tahu. Ada lagi yang mengatakan Allah itu tahu secara umum. Adapun secara terperinci Allah tidak tahu. Padahal jelas-jelas Allah mengatakan wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala ilmunya mencakup dan meliputi segala sesuatu. Allah tahu bahwa itu adalah perkara wajib. Allah tahu bahwa itu adalah perkara mustahil. Allah tahu bahwa perkara itu adalah sesuatu yang jaiz. Adapun kita, makhluk, kita tidak tahu hakikat daripada apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Tidak tahu. Samar bagi kita. Ketika kita makan, ketika kita memasukkan nasi, makanan ke dalam mulut, kita tidak tahu dari makanan itu yang akan terproses menjadi aliran darah, pertumbuhan daging, tulang, menjadi ini, menjadi itu, menjadi ini. Nggak tahu kita. Adapun Allah Subhanahu wa taala pasti tahu. Kenapa? Ya, masa pencipta tidak tahu tentang yang dicipta? Kan mustahil. Ada pencipta tidak tahu yang diciptakan. Mustahil. Makanya Allah mengatakan ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dia pasti Allah Subhanahu wa taala itu tahu secara terperinci, apalagi secara umum. Kita kenapa nggak tahu berapa kalimat yang kita ucapkan dalam 1 jam? Kenapa kita tidak tahu kalau jalan dari satu tempat ke tempat lain berapa jumlah langkah kaki kita? Kenapa kita nggak tahu? Karena yang Maha Pencipta bukan kita, tapi yang Maha Pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu pasti tahu berapa jumlah nafas selama hidup kita. Berapa jumlah kata, kalimat yang kita ucapkan dalam 1 jam, dalam sehari, Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang samar, semuanya menjadi jelas bagi Allah. La yakhfa alaihi syai'. Alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi wasyahadah. Perkara yang gaib nampak bagi Allah. Yang akan terjadi, yang kita tidak tahu, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Hal-hal yang akan terjadi Allah tahu. Sehingga kalau ini ditanamkan dalam pikiran kita, kalau bahwa Allah itu tidak ada yang samar baginya, maka kita ketika berada di satu tempat, bagaimanapun kondisinya, maka kita akan mikir-mikir. Kenapa? Karena
merasa diri kita ini, perbuatan apa yang kita lakukan ini dilihat dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah merasa seperti itu, maka kita akan takut melakukan sesuatu apapun kecuali sesuatu yang benar-benar diizinkan atau diperbolehkan oleh Allah. Ini buah daripada belajar akidah. Kalau sudah tertanam dalam dirinya bahwa Allah Maha mengetahui, tidak ada yang samar baginya apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, maka pasti akan tertanam rasa takut. Takut melanggar larangan, takut untuk mengabaikan atau melalaikan perintahnya. Karena aslu kulli khairin al khaufu minallah. Inti daripada kebaikan, inti daripada setiap kebaikan adalah ketika tertanam rasa takut di dalam hati. Kita kenapa belajar? Karena kita mengharap ridha Allah. Karena kita takut daripada hukuman Allah. Karena kita takut nanti mendapatkan kesulitan. Dan karena kita melaksanakan suatu kewajiban. Dan karena memang menjaga diri kita, keluarga kita dari neraka bukan dengan cara kecuali dengan belajar. Allah mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana menjaga diri kita dari neraka? Bagaimana menjaga keluarga kita dari neraka? Sayyidina Ali karramallahu wajhah merupakan menantu Rasulullah yang sangat alim. Beliau mengatakan, "Allimu anfusakum wa ahlikumul khair ay umuruddin." Ajarilah, pelajarilah dan ajarkanlah kepada keluarga kalian umuruddin, tentang urusan agama, tentang kebaikan, tentang urusan agama. Itu cara yang ampuh ya, untuk membentengi diri kita ya, dan keluarga kita daripada neraka. Jadi kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu yang tidak ada yang samar baginya. Kenapa? Karena seandainya dikatakan Allah tidak mengetahui, berarti Allah otomatis disifati dengan sifat jahil, bodoh, dan itu mustahil. Wal mautu, juga mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat maut, dikenai yang namanya kematian. Kematian itu makhluk. Kematian itu makhluk, kehidupan juga makhluk. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Itu bukti kalau kematian itu adalah makhluk, kehidupan juga makhluk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Seandainya Allah dikenai yang namanya kematian, sama dengan kita. Sama-sama statusnya makhluk. Makanya mustahil sifat makhluk itu terjadi bagi Allah. Di antaranya sifat makhluk adalah mati atau binasa. Makanya Allah mengatakan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika ay dzatu rabbika. Kekal zat Tuhanmu. Ya, kalau di dalam ayat ini dikatakan wajah, ini tidak boleh dimaknai kalau Allah itu punya wajah atau muka yang merupakan anggota tubuh bagi manusia, nggak boleh. Dalam bahasa Arab kalimat wajhun itu memiliki makna yang banyak. Di antaranya wajhun itu bisa bermakna zat. Wa yabqa, dan kekal, wajhu rabbika ay dzatu rabbika, zat Tuhanmu. Itu Allah Subhanahu wa taala akan kekal, tidak akan binasa. Zat itu apa maksudnya? Kalau dikatakan zatullah, maknanya apa? Haqiqatullah, hakikat Allah. Bukan zat itu berarti Allah memiliki bentuk jisim, seperti dikatakan zatu fulan, zatu Zaid, berarti jisimnya, orangnya, anggota tubuhnya, badannya, orangnya, itu namanya zatu Zaid. Tapi kalau dikatakan zatullah, itu maknanya apa? Haqiqatullah, hakikat Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya.
Hakikat Allah tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. La ya'lamu haqiqatallah illallah. Tidak ada yang tahu tentang hakikatnya Allah kecuali hanya Allah. Kita diperintahkan, kita diwajibkan untuk mengenal Allah, untuk mengetahui Allah, tapi bukan tentang sesuatu yang meliputi tentang Allah. Bukan mengetahui secara menyeluruh tentang Allah. Enggak. Kita diwajibkan, kita diperintahkan untuk mengenal Allah hanya dengan mengenal sifat-sifatnya yang pasti bagi Allah. Kita harus mengenal sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Kita harus mengenal sifat-sifat yang jais bagi Allah. Bukan mengetahui hakikatnya, bukan. Karena kalau mengetahui hakikatnya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi mustahil Allah itu memiliki sifat yang namanya al-maut, kematian. Jadi kematian itu hanya mengenai kita. Hanya mengenai makhluk. Setiap sesuatu yang bernyawa pasti akan mencicipi, merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Karena kematian pasti menghampiri kita, karena kematian pasti akan mendatangi kita, maka kita harus mempersiapkan diri. Labudda an yakuna lana isti'dad. Kita harus bersiap siaga dalam menghadapi yang namanya kematian. Persiapan terbaik untuk menghadapi kematian tidak ada bekalnya kecuali satu, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itulah yang akan menjadi modal berharga yang akan dibawa oleh masing-masing orang, yaitu pada kehidupan setelah kematian. Itu yang paling bermanfaat. Adapun yang lainnya semuanya tidak akan menjadikan seseorang itu mulia atau tidaknya. Yang menjadikan orang itu mulia atau tidaknya itu hanya karena ketakwaannya satu. Bukan karena yang lain. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Rasulullah juga mengatakan inna aulan nasi biyal muttaqun man kanu wa haitsu kanu. Inna aulan nas bi yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat siapa? Mangka al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Mangkanu wa haitsu kanu. Bagaimanapun jenis kewarganegaraannya dan dimanapun dia berada. Berjenis kulit apa saja. Kalau sudah tertanam dalam dirinya rasa ketakwaan kepada Allah, itu lebih mulia daripada orang yang hidup semasa dengan Rasulullah tapi tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah. Orang yang hidup dan tinggalnya di Indonesia tapi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih mulia daripada orang yang tinggalnya di kota Madinah tapi tidak bertakwa kepada Allah. Rasulullah mengatakan apa? Al-muttaqun. Orang yang bertakwa, bukan orang yang paling dekat denganku secara fisik, atau bukan orang yang bukan Rasulullah tidak mengatakan orang yang semasa denganku, tidak mengatakan demikian. Tapi Rasulullah mengatakan al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Jadi kematian itu tidak menunggu orang sehat atau sakit atau muda atau tua, semuanya akan didatangi. Semuanya akan datang pada dirinya, didatangi yaitu oleh kematian, yaitu pada ajalnya. Jadi masing-masing dari kita, masing-masing dari manusia akan didatangi oleh ajalnya masing-masing.
tidak akan meninggal, tidak akan wafat, tidak akan mendahului kita sebelum datang ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jadi apabila sudah datang ajalnya, maka sesaat saja pun tidak akan bisa dimajukan dan sesaat pun tidak bisa dimundurkan. Sa'ah di sini ya, sa'ah di sini bukan maknanya 60 menit ya. Bukan berarti kalau sudah datang ajalnya tidak bisa dimajukan 60 menit atau diakhirkan dimundurkan 60 menit, bukan. Sa'ah di sini burham minaz zaman. Waktu ya sesaat, tidak dibatas. Artinya sesaat saja tidak bisa dimajukan atau diakhirkan, dimundurkan, tidak bisa. Kalau sudah datang ajalnya. Kalau sudah sampai pada ajalnya tidak bisa. Sebagaimana ajal sudah tercatat, sampai kapan hidupnya seseorang, demikian juga urusan masalah rezeki. Urusan rezeki. Jadi orang itu tidak akan pernah ketukar rezekinya. Dan tidak akan pernah memakan rezekinya orang lain. Dan orang lain pun tidak akan makan rezekinya. Rezeki dia sendiri tidak akan dimakan oleh orang lain. Dan orang lain tidak akan makan rezekinya orang lain. Jadi kalau ini benar-benar ditanamkan dalam diri kita bahwa semuanya sudah diatur, sudah dicatat, sudah tertulis semuanya, termasuk ajal, termasuk rezeki, termasuk semuanya, segala sesuatunya, maka kehidupan kita ini yang kita hadapi, yang kita jalani sehari-hari akan menjadi tenang. Sudah ada yang ngatur. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai mengatakan bahwasannya alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi. Saya tahu bahwa rezekiku tidak akan dimakan oleh orang lain. Fatma'anna bali, maka menjadi tenang pikiranku. Menjadi tenang. Menjadi tidak merasa gelisah dengan urusan masalah rezeki. Karena sudah ada yang mengatur. Sudah ada yang mengatur. Sekuat apapun, ya, sehebat apapun, sekuat apapun, sebanyak apapun usaha, sebanyak apapun upaya yang dikerjakan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah, tidak akan terjadi. Dan selemah apapun untuk mendapatkan sesuatu, untuk memperoleh sesuatu, tapi kalau Allah menghendaki itu memang miliknya, kalau memang Allah itu menghendaki itu adalah punyanya, miliknya, pasti akan datang, pasti akan sampai pada miliknya, pada pemiliknya. Jadi harus kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita harus dibekali dengan ilmu. Kalau orang hidupnya dibekali dengan ilmu, maka akan menjadi tenang. Ketenangan, kedamaian, ketentraman hati hanya apabila kita ini dibarengi dengan ilmu agama. Tanpa ilmu agama, maka orang itu bisa sampai pada batas perbuatan maksiat atau bahkan sampai pada batas kekufuran, naudzubillah. Gara-gara tidak menyertai, membarengi dirinya, membarengi kehidupannya, kehidupan yang dia tempuh sehari-hari dengan ilmu agama. Karena kita ini kebutuhan kita kepada ilmu itu jauh lebih banyak daripada kebutuhan kita kepada selain ilmu. Kita mau sholat, kita mau wudu, kita mau berkomunikasi dengan masyarakat, mau ngobrol, mau bincang-bincang, mau ke masjid, mau kemana saja, di situ tidak akan terlepas daripada ilmu.
mau jual beli, mau haji, mau puasa, mau apa, mau berinteraksi dengan masyarakat, mau apa saja, ada ilmunya. Semuanya ada ilmunya. Jangankan urusan itu, masuk ke kamar mandi saja, ke WC, ada ilmunya, dibahas oleh para ulama. Bagaimana dibahas ketika buang air besar, ketika istinja, dibahas ketika, subhanallah, semuanya dibahas, tidak ada satupun yang ditinggalkan. Jadi urusan kebenaran, urusan yang hak, itu tidak pernah dibiarkan untuk tidak dijelaskan. Semuanya dijelaskan oleh para ulama. Karenanya kembali ke masalah sifat kematian ini, ya, ini adalah hanya terjadi bagi makhluk. Allah Subhanahu wa taala mustahil yang namanya sifat al-maut. Allah di antara sifatnya adalah al-baqa. Artinya apa? La nihayata liwujudihi. Tidak ada batas akhiran bagi keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu la yataghayyar, tidak akan berubah. Wa la yahlik, dan tidak akan binasa. Wa la yamut, dan tidak akan mati. Tidak akan mati. Hanya saja walaupun banyak sekali pelajaran-pelajaran yang itu intinya mengingatkan kita adanya kematian, itu sering dilupakan. Ya. Adanya kecelakaan, kemudian tiba-tiba mati. Kita belum banyak mengambil pelajaran bahwasannya bisa saja diri kita ini bisa meninggal gara-gara kecelakaan juga. Nggak tahu. Apakah mati dalam keadaan biasa di atas kasur, atau mati karena dibunuh orang, atau mati karena kecelakaan, atau mati karena hal-hal yang lain. Tak ada asbab, banyak sebabnya. Khalid bin Walid yang ditugas oleh Rasulullah untuk menjadi panglima peperangan. Yang namanya pergi ke peperangan itu kan artinya apa? Sering pergi ke medan peperangan. Ya, namanya pekerjaannya adalah memimpin para pasukan. Kan secara logikanya kan meninggalnya karena berperang. Tapi beliau tidak mati dalam keadaan berperang. Sedangkan Sayyidina Ali, beliau tidak ditugas sebagai sebagai panglima, tapi meninggalnya karena dibunuh orang. Jadi sebab adanya kematian itu berbeda-beda. Ada yang meninggalnya sakit, ada yang meninggalnya dibunuh orang, ada yang meninggalnya karena kecelakaan, ada yang meninggalnya macam-macam. Sering kita mendengar pengumuman tentang kematian. Hari ini ada yang meninggal. Jadi kita tidak tahu, kita tidak mengambil pelajaran. Apakah kita masih bisa hidup 1 jam kemudian atau bahkan setengah jam kemudian. Tidak tahu, tidak ada yang bisa menjamin kita berapa lama hidupnya. Di sinilah pentingnya untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kematian, yaitu ketika sudah datang kepada kita ajal kematian. Jadi mustahil bagi Allah sifat yang al-maut, mati, karena itu adalah sifat yang kurang. Was-shamamu, dan juga mustahil bagi Allah sifat as-shamam, tuli. Allah Subhanahu wa taala mustahil. Allah Subhanahu wa taala mustahil bersifat as-shamam, yaitu tuli, kebalikan daripada mendengar. Allah bersifat sama, mendengar. Maka mustahil Allah disifati sebaliknya, yaitu tuli. Karena tuli itu sifat yang kurang. Mustahil. Allah sendiri mengatakan wa huwas sami', dialah Allah yang maha mendengar. Wal ama, dan juga mustahil bagi Allah sifat al-ama, buta, hilangnya penglihatan. Dan itu juga mustahil bagi Allah memiliki sifat al-ama, buta. Kenapa? Karena Allah mengatakan
Wa huwas sami'ul basir. Al-basir, yang maha melihat. Allah maha melihat. Wal bakamu, dan juga mustahil bagi Allah sifat al-bakam, bisu. Ya, bisu, mustahil. Allah mustahil memiliki sifat bisu. Mustahil. Wa adadus sifati al-ma'nawiyyati wadihatun min hadhihi. Sedangkan lawan sifat-sifat ma'nawiyah itu sudah sangat jelas. Kan sebelumnya ada sifat al-ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu pengulangan daripada sifat al-ma'ani. Misalkan sifat ma'nawiyah itu sebelumnya dijelaskan apa? Kaunuhu qadiron. Bahwa Allah itu maha kuasa. Maka mustahil Allah itu apa? Ajizan. Itu lemah. Kaunuhu muridan. Allah itu maha murid. Berkehendak. Maka mustahil Allah subhanahu wa ta'ala itu apa? Terpaksa misalkan. Atau tidak punya kehendak. Kemudian kaunuhu sami'an. Allah itu maha mendengar. Maka mustahil Allah itu tuli. Kaunuhu mutakalliman. Allah memiliki sifat kalam. Maka mustahil bagi Allah sifat yang namanya bisu. Nah, itu. Jadi kebalikan daripada sifat maknawiyah itu sangat jelas. Jadi artinya ya tidak terlalu perlu banyak dijelaskan karena sudah jelas gitu. Berarti kalau Allah maha kuasa, ya mustahil berarti Allah lemah. Allah itu kalau dikatakan maha melihat berarti mustahil. Sebaliknya itu buta. Allah itu kalau dikatakan kaunuhu sami'an, mendengar, berarti mustahil Allah itu memiliki sifat as-samam, yaitu tuli. Ini tentang masalah hal-hal yang mustahil atau sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk besok hari Ahad, ya, mudah-mudahan masih diberikan panjang umur, diberikan kesehatan serta kesempatan, kita akan bahas ke sifat-sifat yang jaiz. Sifat-sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau dikenal dengan fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Dan ini penting sekali karena ini butuh waktu untuk memahami lebih detail karena mungkin ada yang belum banyak tahu tentang masalah sifat yang jaiz, ya. Terutama di sini juga akan dibahas tentang masalah dalil at-tamanu, ya. Dalil at-tamanu itu apa? Nanti kita akan bahas insyaallah pada kesempatan berikutnya, itu besok. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita paparkan menjadi tambahan ilmu kita, tambahan wawasan kita tentang urusan agama kita, dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk mengamalkan untuk diri kita sendiri dan juga untuk disebarluaskan kepada orang lain. Karena memang sedekah yang paling baik adalah sedekah dengan menyampaikan ilmu yang kita pelajari kepada orang lain. Kita ngajarin orang lain itu enggak mesti harus alim baru kita ngajarin. Enggak. Tahu kita tentang makna laisa kamitslihi syai', sudah itu yang disampaikan. Kita tahu tentang sifat-sifat yang 20, kita tahu tentang sifat-sifat yang jaiz, yang mustahil, itu aja yang disampaikan. Kita tidak pernah diwajibkan untuk menyampaikan sesuatu yang tidak kita ketahui. Belum kita ketahui masa kita mau menyampaikan. Apa yang kita ketahui itu sampaikan. Rasulullah mengatakan balligh anni walau ayat, sampaikan apa yang datang dariku itu walau ayat, walaupun hanya satu ayat. Baik. Mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita kelak di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah, berkumpul dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup dengan tahlil, shalawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.